Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Ismahira dari kelas M91 akan menjelaskan tentang materi kesehatan lingkungan. Baiklah, kesehatan lingkungan adalah suatu ilmu dan seni dalam mencapai keseimbangan antara lingkungan dan manusia. Selain itu, digunakan dalam pengelolaan lingkungan sehingga dapat tercapai kondisi yang bersih, sehat, nyaman, dan aman, serta terhindar dari berbagai macam penyakit. Selanjutnya, tujuan kesehatan lingkungan. Tujuan kesehatan lingkungan ada dua, yakni yang pertama melakukan korelasi, yaitu memperkecil terjadinya bahaya dari lingkungan terhadap kesehatan serta kesejahteraan hidup manusia. Yang kedua untuk pencegahan, yaitu dengan cara mengefisiensikan pengaturan berbagai sumber lingkungan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia, serta mencegah dari bahaya penyakit. Selanjutnya, komponen kesehatan lingkungan. Yang pertama, penyihatan air dan udara. Yang kedua, pengamanan limbah padat dan sampah. Yang ketiga, pengamanan limbah cair. Yang keempat, pengamanan radiasi. Yang kelima, pengamanan kebisingan. Yang keenam, pengamanan vektor penyakit. Yang ketujuh, penyihatan dan pengamanan lainnya. Selanjutnya, paradigma kesehatan lingkungan. Dalam upaya pengendalian penyakit berbasis lingkungan, maka perlu diketahui perjalanan penyakit atau patogenesis penyakit tersebut, sehingga kita dapat melakukan intervensi secara cepat dan tepat. Patogenesis tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi kesehatan pribadi dan lingkungan. Pengertian kesehatan pribadi. Kesehatan pribadi adalah badan diri seseorang yang bersih dari segala penyakit, yaitu berasal dari dalam tubuh manusia maupun luar tubuh manusia tersebut. Pribadi yang sehat bisa dikatakan sehat bila luar dan dalam tubuh pribadi seseorang itu sudah bersih dari segala penyakit yang dapat mempengaruhi kesehatan pribadi tersebut. Aktivitas kesehatan pribadi. Yang pertama, memelihara kebersihan diri. Kebersihan diri meliputi kebersihan seluruh anggota tubuh, termasuk gigi, rambut, serta pakaian yang dikenakan. Untuk menjaga kebersihan diri dapat dilakukan dengan yang pertama, mandi 2 kali sehari, yang kedua, menggosok gigi sebelum tidur dan pagi hari setelah bangun tidur, yang ketiga, memelihara kebersihan rambut dan kuku, hidung dan telinga, dan pakaian yang dikenakan. Selanjutnya, yang kedua, memilih makanan yang sehat. Perbanyaklah mengonsumsi makanan sehat, seperti buah dan sayuran yang mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Selain memberi asupan vitamin dan mineral, serat yang ada pada kedua bahan tersebut berguna untuk mengikat zat-zat berbahaya bagi tubuh, misalnya lemak yang berlebihan. Selanjutnya, yang ketiga, istirahat dan tidur. Dalam hal ini dibedakan antara istirahat dan tidur. Tidur termasuk istirahat, tetapi istirahat belum tentu sama dengan tidur. Beristirahat berarti berhenti sebentar untuk melepaskan lelah, sedangkan tidur mengistirahatkan badan dari kesadarannya. Selanjutnya, yang keempat, olahraga atau latihan fisik secara teratur. Latihan fisik memang tidak dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Namun, latihan fisik secara teratur merupakan upaya untuk melakukan pencegahan terhadap berbagai penyakit yang mudah dan menyenangkan. Aktivitas fisik yang teratur dapat menyebabkan perbaikan kebugaran jasmani, yaitu kemampuan badan akan berfungsi secara lebih efisien dan optimal dalam melakukan tugas sehari-hari. Berikut ini manfaat dari olahraga. Yang pertama, otot-otot akan menjadi lebih kuat. Yang kedua, tekanan darah stabil. Yang ketiga, resiko terserang penyakit akan berkurang. Selanjutnya, yang kelima, perbanyak mengonsumsi air putih. Air putih dapat memberikan asupan mineral yang diperlukan oleh tubuh dan mencegah tubuh dari dehidrasi. Jadi, minumlah air putih sebanyak 8 gelas dalam sehari. Selanjutnya, yang keenam, yakni menghindari terjadinya penyakit. Berikut ini cara yang dapat dilakukan agar terhindar dari penyakit, yaitu membiasakan diri dengan menjalankan aturan kesehatan dan menghindari kontak dengan sumber penularan penyakit.
Selanjutnya yang ketujuh, yaitu meningkatkan taraf kecerdasan dan rohani. Untuk meningkatkan taraf kecerdasan dan rohani, seseorang dapat melakukan langkah berikut: mematuhi dan menjalankan perintah agama, kemudian meningkatkan pengetahuan dengan membaca. Selanjutnya yang kedelapan, melakukan pemeriksaan kesehatan. Yang kesembilan, pemeriksaan kesehatan atau check up. Pemeriksaan kesehatan ini sebaiknya dilakukan secara periodik untuk mengetahui kondisi badan dalam jangka waktu tertentu. Jika dari check up ditemukan adanya gangguan kesehatan, maka dapat dilakukan dengan tindakan pencegahan dini, seperti vaksinasi atau teknik pencegahan lainnya. Perlu diingat bahwa pencegahan lebih murah daripada perawatan. Selanjutnya yang ke-10, melakukan kebiasaan hidup sehat lainnya. Kebiasaan hidup sehat yang lainnya yang dapat dilakukan untuk menjaga kualitas kesehatan yakni sebagai berikut. Yang pertama, menjauhi narkoba. Yang kedua, menghindari minuman beralkohol. Dan yang ketiga, sebisa mungkin menghentikan kebiasaan merokok. Selanjutnya, aktivitas untuk kesehatan lingkungan. Aktivitas di sini yang dapat dilakukan yaitu gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS. GERMAS merupakan suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Pelaksanaan GERMAS sendiri harus dimulai dari lingkungan keluarga, karena keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat yang membentuk kepribadian. GERMAS dapat dilakukan dengan cara yang pertama, melakukan aktivitas fisik, selanjutnya mengonsumsi sayur dan buah-buahan, tidak merokok, tidak mengonsumsi alkohol, memeriksa kesehatan secara rutin, membersihkan lingkungan, dan menggunakan jamban. Pada tahap awal GERMAS secara nasional dimulai dengan berfokus pada 3 kegiatan, yakni yang pertama, melakukan aktivitas fisik 30 menit per hari. Yang kedua, mengonsumsi buah dan sayur. Dan yang ketiga, memeriksakan kesehatan secara rutin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. PHBS adalah semua perilaku yang dilakukan atas dasar kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan juga berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Program perilaku hidup bersih juga merupakan bentuk perwujudan untuk memberikan dan menciptakan suatu pengalaman belajar kepada suatu individu atau kelompok mengenai suatu pengetahuan tentang penerapan cara-cara dari perilaku hidup sehat dan dalam rangka memelihara dan menjaga kesehatan. Selanjutnya, tujuan PHBS. Tujuan PHBS ada 2 macam, yakni yang pertama tujuan umum. Tujuan umum yaitu untuk meningkatkan masyarakat ber-PHBS di semua tatanan di seluruh Indonesia. Yang kedua, tujuan khusus yaitu meningkatkan pengetahuan, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk melaksanakan PHBS serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam gerakan PHBS di masyarakat. Selanjutnya, komponen dalam PHBS. Adapun komponen indikator PHBS dalam kesehatan lingkungan yakni yang pertama, indikator PHBS dalam tatanan rumah tangga, yang kedua, indikator PHBS di sekolah, yang ketiga, indikator PHBS di tempat kerja, yang keempat, indikator PHBS di tempat umum, dan yang terakhir, indikator PHBS dalam fasilitas kesehatan. Selanjutnya, dalam materi PHBS yang keempat yakni mencuci tangan dengan baik dan benar. Mencuci tangan dengan air mengalir dan memakai sabun lakukan sebelum makan, sesudah buang air besar atau kecil, dan sesudah melakukan suatu aktivitas yang membuat tangan menjadi kotor. Adapun langkah-langkah untuk cuci tangan yang baik dan benar menurut WHO yaitu 1. Hidupkan keran air yang mengalir. Kemudian basahi kedua telapak tangan setinggi pergelangan tangan. Ambil sabun dan usap secara merata.
Lalu gosokkan kedua telapak tangan dengan lembut agar kuman yang ada di dalam telapak tangan hilang. Yang kedua, untuk menghilangkan kuman pada bagian luar tangan, kamu bisa mengusap dan menggosokkan kedua punggung tangan secara bergantian agar kuman tak tersisa di tangan. Yang ketiga, jangan lupa kuman juga menempel pada sela-sela jari di tanganmu. Maka dari itu, gosok juga bagian sela-selanya hingga sabun berbusa. Yang keempat, kuku juga bagian terpenting dari tangan. Banyak kuman yang tersembunyi dan bersarang pada kuku. Oleh karena itu, kamu wajib membersihkan ujung kuku secara bergantian dengan cara mengatupkannya. Yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian hingga bersih. Yang keenam, letakkan ujung jari atau kuku pada telapak tangan lainnya dan gosok memutar secara perlahan agar kuman dan bakteri segera hilang. Yang ketujuh, bersihkan pergelangan tangan secara bergantian dengan cara memutar dan membilas dengan air mengalir, kemudian keringkan menggunakan handuk. Selanjutnya, cara memotong kuku yang baik dan benar. Yang pertama, rendam jari pada air hangat, kemudian gunakan gunting kuku untuk menggunting kuku. Potong dengan arah lurus, jangan potong terlalu pendek, rapikan dengan kikir kuku. Selanjutnya yang keenam, mengatasi pencemaran air di lingkungan. Air merupakan salah satu komponen terpenting dalam kehidupan. Air sangat diperlukan oleh manusia untuk kebutuhan sehari-hari seperti mencuci, memasak, dan sebagainya. Beberapa fenomena yang sering terjadi mengenai air yaitu adanya pencemaran air yang dilakukan oleh manusia itu sendiri seperti membuang sampah sembarangan ke sungai atau ke saluran air, kemudian menggunakan air dalam jumlah yang sangat berlebihan dan adanya kekeringan serta banjir. Dalam keseharian kita perlulah untuk mencegah hal tersebut seperti mengurangi produksi sampah yaitu dengan cara melakukan daur ulang dan mendaur pakai. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.